Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Retna. Saya dari Prodi Manajemen Karyawan 2C untuk memenuhi mata kuliah Kewirausahaan Islam. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa Abstrak. Potret pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu pasca adanya Undang-Undang Desa yang memunculkan visi dan komitmen baru terhadap desa. Beragam inisiatif pemuda muncul di beberapa wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa para wirausaha muda desa ini memiliki kesediaan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, minimalnya tenaga kerja pertanian, maupun rendahnya kualitas pelayanan sosial di desa. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Kapasitas pengetahuan, semangat serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah perdesaan. Kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencermati bentuk kontribusi wirausaha muda desa ini, bisa mengambil contoh aktor muda desa yang ada di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Sugeng Handoko, penggerak desa wisata Langgeran, dan Nur Agis Aulia, pendiri gerakan Banten Bangun Desa. Karakter unik dari pribadi kedua contoh wirausaha muda ini menjadi inspirasi bagi pemuda Indonesia lainnya, khususnya dalam hal menginisiasi gerakan pembangunan masyarakat desa dengan pendekatan wirausahaan. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran maupun melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecah masalah penentu kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerakan usaha Banten, pertanian, peternakan, dan perikanan yang diperoleh oleh Nur Agis Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa menjadi bagian penting proses identifikasi aset potensi desa. Komunikasi BBD juga berusaha melahirkan agropreneur muda yang handal dan berakhlak yang siap membangun desa melalui program-program pelatihan kunjungan serta program pengembangan diri lainnya. Dengan dasar inilah kemudian mampu menyusun rencana sistematis untuk memobilisasi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan modal yang ada di desa. Dengan kata lain, sikap positif
dimunculkan oleh wirausaha sebagai bagian yang harus dipertahankan. Jurnal Studi Pemuda Pol menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa, baik yang dilakukan oleh Sugeng Handoko atau Nur Agis Aulia, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal merupakan pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausahawan muda dalam kajian ini menunjukkan adanya upaya mobilitas partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Keberadaan wirausahawan muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Selain itu, adanya sebuah lembaga badan pengelola desa wisata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota PKK, kelompok tani, pemerintah desa, serta pemuda Karang Taruna dalam upaya memastikan keberlanjutan dan manfaat inisiasi usaha ekonomi rintisan wirausaha muda. Pendapat dari wirausaha muda desa, Nur Agis Aulia, adalah membentuk kemandirian atau inisiatif masyarakat dalam mengelola program pemberdayaan yang muncul dan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pada pendekatan mobilisasi masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakannya pembangunan yang dilakukan, sementara pada pendekatan partisipatif antara rencana. Hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Usaha merawat jaring kelembagaan pemuda desa ini penting karena adanya kebutuhan antar individu sebagai upaya untuk fokus pada sumber daya yang dimiliki, namun sekaligus dapat mengakses kesempatan lain yang tidak mungkin terpenuhi jika diakses sendiri secara langsung. Elemen pembangunan dan perawatan jejaring. Kegunaan yang jelas adanya kesepakatan norma yang jelas masing-masing anggota mempunyai komitmen adanya sistem komunikasi, ada misi dan agenda bersama yang jelas, organisasi yang longgar, adanya visi dan identitas bersama, adanya kepemimpinan bersama, pendefinisian peran dan fungsi sesuai dengan potensi dan karakter aktor, kepercayaan mendefinisikan aturan main, dan proses pengembalian keputusan partisipasi yang luas di antara anggota, pengidentifikasian skill dan sumber daya yang dimiliki anggota, sharing agenda dan informasi.
Jejaring melibatkan proses aktif dan dinamis termasuk juga konflik dan negosiasi baik secara internal maupun dengan faktor eksternal yang menjadi target perubahan. Belajar dari pengalaman kedua wirausaha muda desa tersebut, masing-masing memiliki kemampuan dan menginisiasi jaring dengan para pihak sekaligus melakukan aktivitas kolaboratif yang mengandung proses pencapaian tujuan kegiatan ekonomi dalam rangka menjawab problem sosial desa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.